Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Parhandilah dan ini teman saya Nadia Saira Putri, kami pelajar dari SMA YKB 3 Leles akan memperkenalkan sebuah program P5, yaitu Project Profil Pelajar Pancasila, dengan mempersembahkan proyek yaitu podcast yang dimana bertemakan Hari Pahlawan. Sudah saatnya kita sebagai generasi muda meneruskan semua perjuangan para pahlawan kita terdahulu. Selamat Hari Pahlawan, kami tidak akan menyanyiakan semua yang telah kau berikan. Maka dari itu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pods YKB 3 Leles, di mana ini merupakan podcast pertama ataupun episode pertama di podcast YKB 3 Leles. Pods kali ini bertujuan ataupun dalam rangka program penguatan profil pelajar Pancasila dalam mata pelajaran sejarah, di mana kali ini bertemakan Hari Pahlawan tanggal 10 November. Pada kesempatan kali ini kami kedatangan narasumber, yakni di mana salah satu guru di SMA YKB 3 Leles, Bapak Sofian, yang merupakan salah satu guru sejarah di SMA YKB 3 Leles. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Pak Rel gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Bapak, Hari Pahlawan ini sudah ditetapkan di dalam keputusan Presiden nomor 316. Ada kata pahlawan nih Pak. Statement pahlawan. Apa sih makna pahlawan ini ataupun kata pahlawan ini menurut Bapak sendiri? Baik. Oke, sebelumnya selamat Hari Pahlawan untuk seluruh viewers ataupun masyarakat SMA YKB 3 Leles pada khususnya. Berbicara tentang pahlawan, ada salah satu statement menarik dari pemuka agama, salah satu pemuka agama di Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa pahlawan ini berasal dari kata pahlawan, berarti orang-orang yang berbuat pahala, berbuat kebaikan, yang memang secara ikhlas mendedikasikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Konteksnya pahlawan negara, kurang lebih seperti itu. Nah Bapak, pertempuran 10 November ini terjadi di kota Surabaya, yang dimana kota ini merupakan salah satu kota di Indonesia, tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Betul. Apa sih Pak fakta menarik ataupun asal-usul kota Surabaya ini? Oke. Sebelum jauh kita menelaah, mengkaji kronologis pertempuran Surabaya, kita harus tahu dulu nih, karena memang tidak banyak dibahas di buku-buku sejarah ataupun di pembahasan-pembahasan di kelas, bahwa kenapa, ada apa dengan Surabaya dan kenapa harus di Surabaya. Padahal pada waktu itu kan di masa revolusi Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan banyak pertempuran-pertempuran juga di daerah lain. Di antaranya pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, pertempuran Bandung Lautan Api, pertempuran Puputan Margarana di Bali, pertempuran Makassar di Sulawesi. Nah, kenapa harus di Surabaya? Itu yang dijadikan patokan sebagai Hari Pahlawan. Nah, secara historis ternyata orang Surabaya ini terkenal dengan keberaniannya. Karena dalam penamaan kotanya pun Sura ini kan berarti berani dan Baya itu berbahaya. Jadi orang-orangnya yang memang dalam tanda kutip berbeda dengan daerah yang lain. Jadi hal inilah yang menyebabkan statement adanya arek-arek Surabaya di masyarakat Indonesia. Betul, arek-arek Surabaya itu ya, itu salah satunya. Betul. Nah, Bapak, apa sih awal mula terjadinya pertempuran ini? Yang kita tahu latar belakangnya. Penjajah yaitu Nisa ataupun Abne ingin melucuti tentara Jepang, tapi malah terbalik. Oke, betul ya. Jadi awal mulanya pasca kemerdekaan proklamasi 17 Agustus tahun 1945, bangsa kita Indonesia itu tidak mudah dan memang masih ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Salah satunya dalam mempertahankan kemerdekaan ini. Karena memang banyak gangguan-gangguan, ya, pengakuan pun hanya beberapa negara saja gitu di awal-awal kemerdekaan. Salah satunya pasca kemerdekaan tersebut adalah kembalinya Belanda dan Sekutu.
Salah satunya tadi yang disebutkan Farel, AFNE. AFNE ini adalah organisasi bentukan sekutu yang memang datang ke Indonesia bertujuan untuk melucuti tentara Jepang dan ingin membantu bangsa Indonesia ya selayaknya bayi yang baru lahir dibantu oleh ibunya, dibantu oleh orang-orang sekitarnya. Jadi begitupun Indonesia sebagai negara baru itu perlu dibantu menurut pandangan mereka. Dan masyarakat Indonesia karena memang terkenal dengan keramah tamahannya, ya positive thinking, ya berhusnuzon gitu untuk menerima selama tidak keluar batas, tidak keluar dari kesepakatan yang sudah disepakati, ya it's okay gitu, dilanjut aja. Tapi pada kenyataannya seiring berjalannya waktu, AFNE tadi itu diboncengi oleh NICA. Nah, teman-teman, NICA ini adalah organisasi tentara Belanda gitu yang memang memboncengi AFNE dan dicurigai oleh bangsa Indonesia, katanya ingin membantu Indonesia dalam menata kehidupan baru sebagai negara, tapi pada kenyataannya mereka diindikasikan ingin menjajah kembali. Itu jadi dicurigai karena memang diboncengi oleh NICA tadi. Nah, Pak, fakta apa sih yang menyebabkan si AFNE atau NICA ini ingin menjajah kembali negara kita Indonesia? Nah, salah satu bukti bahwa mereka dicurigai ingin menjajah kembali Indonesia itu terbukti dengan adanya insiden di Hotel Yamato. Nah, Hotel Yamato ini merupakan salah satu hotel yang pernah diduduki atau ditempati oleh orang-orang Jepang pada waktu menjajah. Dan ketika AFNE dan NICA ini menguasai juga hotel tersebut pasca kemerdekaan, dan tepatnya pada tanggal 19 September tahun 1945 adanya insiden Hotel Yamato itu karena orang-orang Belanda dengan disengaja naik ke atas ataupun ke lantai atas Hotel Yamato untuk mengibarkan bendera Belanda merah putih biru, dan ini yang menjadi pemicu kemarahan rakyat Surabaya pada khususnya karena memang secara etika kan kurang tepat ya. Indonesia ini kan sudah menjadi sebuah negara, sudah diproklamasikan, tapi bisa-bisanya ini orang-orang Belanda mengibarkan bendera mereka di tanah orang lain. Nah, Bapak, kira-kira sebelum ke puncaknya tanggal 10 November pertempuran di Surabaya ini, apakah ada kronologi lain yang menyebabkan pertempuran ini memuncak? Oke, betul. Nah, setelah adanya insiden Hotel Yamato ini, di kurang lebih 1 bulan kemudian, 1 bulan lebih, tepatnya tanggal 27 Oktober itu keadaan antara pihak Indonesia dengan pihak sekutu dan Belanda mulai memanas. Di waktu yang bersamaan juga para petinggi dari pemerintahan Indonesia dengan petinggi dari sekutu dan Belanda berunding untuk mencari solusi terbaik supaya kemarahan dari antara kedua belah pihak bisa diredam gitu ya. Dan memang diputuskan untuk gencatan senjata. Tapi keputusan ini oleh sebagian masyarakat Surabaya, karena tadi ya Surabaya ini terkenal dengan keberaniannya, itu kurang didengar ya, karena memang mereka sudah jelas mendiskreditkan mereka itu ingin menjajah kembali Indonesia ya. Pada akhirnya ya mereka dengan keberaniannya sekuat tenaga untuk mengusir kembali. Salah satunya di tanggal 30 Oktober, meskipun itu di masa gencatan senjata, ada salah satu pemuda dari Surabaya yang menembak mati jenderal dari sekutu, yaitu Jenderal AWS Malabi yang memimpin Panglima di daerah Jawa Timur. Itu jadi awal mulanya, sehingga ketika adanya insiden penembakan AWS Malabi ini memicu kemarahan sekutu, karena ini kan pelanggaran kode etik juga. Seorang panglima, seorang jenderal itu tidak bisa sembarangan dibunuh. Tapi ini orang-orang Surabaya tidak melihat dan tidak pandang bulu ya, selama mereka mengganggu ya dihabisi saja, dibunuh gitu kan. Dan penggantinya yaitu Kolonel Marseng mengeluarkan ultimatum bahwa rakyat Surabaya sekurang-kurangnya sampai 10 November jam 06.00 waktu Indonesia Barat harus menyerahkan diri, harus menyerahkan seluruh senjata yang dimiliki ke pihak sekutu dan Belanda. Itu awal mulanya, sehingga terjadi pertempuran 10 November. Nah,
Bapak mungkin bisa ceritakan singkat tentang pertempuran 10 November ini. Oke, nah setelah adanya ultimatum tadi, realnya rakyat Surabaya tidak mendengarkan atau tidak mengiyakan ultimatum tersebut, malah lebih berani, lebih mengacaukan situasi gitu. Dan salah satunya ada tokoh yang memang bisa kita teladani di Hari Pahlawan ini, warga sipil bukan dari militer tapi keberaniannya sangat luar biasa, yaitu Bung Tomo. Ya, Bung Tomo ini yang memang salah satu pionir tokoh yang membakar semangat rakyat Surabaya, dan itu yang perlu kita yang perlu kita teladani, salah satunya nilai-nilainya dari seorang Bung Tomo. Nah, apa sih nilai-nilai yang dapat kita ambil ataupun saya sendiri sebagai generasi Z ataupun pemuda zaman sekarang dari tokoh Bung Tomo ini? Oke, Bung Tomo ini ada fakta menarik dalam proses terjadinya pertempuran Surabaya. Dari rentang waktu antara 30 Oktober insiden terbunuhnya Jenderal A.W.S. Malabi sampai pecahnya pertempuran 10 November, Bung Tomo itu berusaha membuat satu konsep bagaimana caranya beliau bisa mengarahkan ataupun mengajak seluruh masyarakat Surabaya untuk terlibat dan sama-sama mempertahankan kemerdekaan ini. Dan salah satunya yang dia pikirkan adalah melalui pidato atau orasi. Namun sebelum itu ada satu nilai tadi ya yang perlu kita teladani. Seberani-beraninya Bung Tomo itu tidak lupa terhadap para ulama, orang tua, para tokoh agama, tokoh masyarakat. Dan itu yang dilakukan oleh Bung Tomo. Beliau sowan dari Surabaya ke Jombang, ya itu jaraknya kan lumayan. Hanya ingin bertanya hukumnya apa kita sebagai warga negara untuk mempertahankan kemerdekaan. Itu yang beliau lakukan. Bung Tomo bertanya sowan ke salah satu ulama ataupun pendiri NU juga, yaitu Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Dan pesan yang disampaikan oleh Kyai Haji Hasyim Asy'ari pun diaplikasikan, dilakukan oleh Bung Tomo, bahwa pesannya dalam mempertahankan kemerdekaan itu adalah hukumnya jihad fisabilillah, ya. Dan Kyai Haji Hasyim Asy'ari pula mengamanatkan kepada Bung Tomo bahwa awali dan akhiri pidato saudara dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan di waktu tersebut pula yang memang menjadi menjadi resolusi jihad para santri di Indonesia pada khususnya di daerah Jawa Timur. Nah, Bapak, mungkin saya meminta pendapatnya dari Bapak ataupun tanggapan tentang pemuda zaman sekarang yang mungkin kurang akannya memperingati ataupun menghargai jasa para pahlawan. Oke. Di momen Hari Pahlawan ini merupakan salah satu waktu terbaik untuk kita coba memperingati, meningkatkan literasi kesejarahan kita, karena salah satu jalan kita untuk meneladani para pahlawan, tokoh-tokoh bangsa, bagaimana mereka mempertahankan kemerdekaan pada waktu itu, meraih kemerdekaan, salah satunya melalui literasi sejarah, entah itu di buku-buku. Sekarang banyaklah di YouTube juga banyak, salah satunya di Pods SMA IPB 3 Leles ini, podcast sejarah juga menjadi salah satu media untuk lebih banyak tahu gitu bahwa ternyata banyak tokoh-tokoh yang memang bisa kita teladani. Salah satu tipsnya itu kira-kira. Nah, Bapak, hal inilah yang mungkin menjadikan ataupun memberikan PR bagi kita sebagai pemuda untuk lebih meningkatkan sikap kita dalam belajar rajin, juga berusaha memajukan negara ini supaya tidak dijajah atau tidak terulang lagi kejadian-kejadian sebelumnya. Itu tujuannya itu, karena mudah untuk menghancurkan satu bangsa itu mudah, Rel. Salah satu faktornya, hilangkan saja sejarah di kurikulum sekolah misalkan. Jangan ada satu sekolah pun yang membahas sejarah. Insya Allah generasi-generasi selanjutnya tidak tahu siapa itu Soekarno, tidak tahu siapa itu Bung Tomo, tidak tahu siapa itu Jenderal Sudirman. Dia akan hilang identitas dirinya, identitas bangsanya sendiri, sehingga ya hancur sudah. Makanya salah satu bentuk kepedulian kita untuk melestarikan dan juga menjaga
bangsa kita, negara kita, salah satunya melalui literasi sejarah. Nah, kenapa sih Pak para pemuda hari ini harus menerapkan sikap pahlawan? Salah satu contohnya dari tadi yang Bapak ceritakan, yakni Bung Tomo ataupun Soekarno dan lain-lain. Mengapa sih hal ini ataupun sikap dari pahlawan tersebut harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, karena kita sebagai generasi penerus tidak hanya meneruskan atau melanjutkan, tapi kita juga harus meluruskan. Selain menjadi generasi penerus, kita juga harus menjadi generasi pelurus. Meluruskan karena memang dalam perjalanan Indonesia merdeka 78 tahun, betul ya, sekarang 78 tahun, itu pasti ada beberapa orang yang memang betul-betul ikhlas dalam meneladani ataupun mengaplikasikan nilai-nilai moral-moral keindonesiaan, tapi ada juga yang memang dalam tanda kutip justru memperkeruh keadaan di Indonesia. Nah, kita sebagai generasi muda supaya bisa menjadi generasi penerus dan generasi pelurus, salah satunya adalah dengan meneladani tokoh-tokoh yang memang relevan di kehidupan kita hari ini. Karena banyak kan di masa Indonesia setelah merdeka itu ada masa disintegrasi bangsa atau perpecahan bangsa. Salah satunya dengan munculnya DITII, munculnya gerakan PKI misalkan ya, yang menginginkan ideologi Pancasila itu diganti oleh komunis, kan itu tidak cocok, tidak relevan. Nah, kita harus bisa memisahkan, membedakan itu, salah satunya dengan literasi kesejarahan. Itu kira-kira. Dan sangat penting kita sebagai pemuda mengetahui hal tersebut, karena kalau kita tidak tahu, nanti kita akan mudah disusupi oleh doktrin-doktrin yang kurang baik mungkinnya untuk kemajuan bangsa dan negara. Nah, Bapak, apa sih tips and trick dari Bapak sebagai guru sejarah kepada kami para siswa ataupun viewers yang sedang menonton pada kesempatan kali ini untuk mengimplementasikan sikap-sikap teladan para pahlawan dalam kehidupan? Oke. Salah satu tipsnya dari Bapak mudah saja, khususnya untuk teman-teman peserta didik SMA YKB 3 Leles, lebih rajin lagi, lebih fokus lagi dalam belajar, khususnya di mata pelajaran sejarah, mata pelajaran Bapak, karena memang dengan mempelajari secara sungguh-sungguh, insya Allah kita akan bisa memahami nilai dan moral yang terkandung dalam pembahasan sejarah tersebut. Peristiwa apapun, tokoh siapapun, ketika kita fokus, kita berusaha memilih dan memilah nilai-nilai yang terkandung dalam sikap para pahlawan tersebut, insya Allah akan lebih mudah memahaminya dan bisa merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira menurut Farel sebagai Gen Z, sebagai peserta didik, supaya ada sudut pandang lain, bagaimana? Tips and trick dari saya mungkin seperti yang Bapak bilang tadi, yakni literasi, pelajaran sejarah atau membaca lagi tentang sejarah-sejarah kita di masa lalu, supaya mengingatkan kita akan adanya nanti penjajahan kembali ataupun peristiwa sebelumnya terulang. Juga sebagai pelajar kami harus meningkatkan, ataupun saya harus meningkatkan lagi belajar saya yang lebih rajin, lebih sungguh-sungguh, supaya bisa menjadi pemuda yang baik dan menjadi generasi penerus pada tahun 2045. Amin, amin. Oke, sepakat. Jadi kurang lebih itu salah satu upaya ya. Dalam hal ini Farel sebagai peserta didik ya, Bapak sebagai salah satu guru memang berharap demikian. Karena berbicara tentang pemuda, sedikit Farel ini beberapa waktu terakhir ini kita banyak menyimak ya di berbagai sosial media bagaimana seorang pelajar dibully ataupun membuli. Yang terjadi kan salah satunya di daerah Cilacap, anak SMP yang memang membuli temannya sendiri gitu. Bahkan di sana ada teman-temannya yang menyaksikan tapi tidak bisa apa-apa, hanya diam saja dan menyaksikan. Apakah itu nilai dan moral yang diinginkan oleh bangsa ini?
Bukan kan? Dan masih banyak lagi contoh lain. Ada seorang pelajar yang ketika diarahkan untuk memakai pakaian rapi malah melawan gitu kan. Terus ada lagi yang ketemu ataupun ketahuan merokok di sekolah, di lingkungan sekolah, diarahkan oleh guru malah menyerang balik. Itu kan nilai moral yang memang bukan identitas bangsa kita gitu kan. Nah, salah satunya Bapak rasa kalaupun para pahlawan, para tokoh bangsa masih hidup, bukan itu yang diharapkan oleh bangsa ini. Justru yang memang memberikan karya, yang memberikan sesuatu kontribusi terhadap bangsa ini. Ya, salah satunya meskipun kita belum bisa kontribusi banyak, minimalnya dengan belajar sungguh-sungguh, berkegiatan di sekolah dengan baik tanpa macam-macam, mengikuti tata tertib yang ada, itu merupakan salah satu upaya kita berkontribusi untuk bangsa dan negara. Nah, Bapak, pertanyaan terakhir dari saya. Apa sih pesan Bapak kepada kami para pemuda dalam memperingati Hari Pahlawan ini? Oke. Seperti yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Itu saja. Ya, mungkin segitu saja untuk episode podcast kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman atau viewers yang menonton. Mungkin segitu saja. Bapak mungkin ada penutup, Pak? Terakhir, mudah-mudahan kegiatan ataupun agenda podcast sejarah ini terus berlanjut ya, dan Bapak harap teman-teman juga yang menonton video ini bisa berkomentar di kolom komentar di bawah, dan silahkan kasih gagasan, kasih narasi yang memang perlu ditambahkan sehingga bisa memperkaya wawasan kesejarahan juga. Itu sih terakhir. Jangan lupa nih untuk subscribe, like, and comment dalam video ini. Mungkin segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.